Bab 5 Perhatian Kim. Sepulang sekolah tidak seperti biasanya Kim yang selalu menunggu Bella, namun kali ini ia tidak menunggu Bella karena ia masih kesal dengan Bella, entah apa sebabnya ia juga tidak tahu. Pada saat ini Kim sedang berada di sebuah ruangan, ia sedang memeriksa laporan pendapatan bulanan. Biasanya, Kim jarang datang ke showroom mobilnya karena orang kepercayaannya yang selalu melaporkan pendapatan kepada Kim. Namun berbeda kali ini Kim langsung datang ke showroom miliknya untuk melihat langsung laporannya, bukan karena Kim tidak mempercayai lagi orang-orangnya, tapi karena Kim malas untuk pulang ke apartemen, apalagi ia harus bertemu dengan Bella, sehingga Kim memutuskan untuk pergi ke showroom saja. Sebenarnya Kim tidak tahu kenapa ia tiba-tiba kesal dengan Bella, padahal Bella tidak melakukan kesalahan apapun. Kim terus memikirkan kenapa ia bisa begitu kesal. Apa gue benar-benar cemburu ya sama Bella? Gak mungkin gue cemburu sama dia, tapi kenapa rasanya dada gue sesak saat lihat dia dekat cowok lainnya? Ketika Kim tengah memikirkan tentang perasaannya, ia teringat dengan Bella karena hari ini ia meninggalkan Bella tidak menunggunya untuk pulang bersama. Kim mengeluarkan handphone dari dalam saku celananya, kemudian ia ingin menghubungi Bella dan menanyakan ia sudah pulang atau belum, namun niat itu ia urungkan karena gengsi. Di dalam ruangan Kim mondar-mandir terus memikirkan Bella karena ia takut Bella sedang menunggunya di tempat biasa dengan niat yang sudah terkumpul. Akhirnya ia pun menghubungi Bella, namun setelah beberapa kali dihubungi Bella tidak menjawab panggilan dari Kim, Kim pun mulai panik. Ia memutuskan untuk mencari Bella ke persimpangan sekolah karena di situ tempat ia atau Bella menunggu satu sama lain. Baru saja tangan Kim menggenggam gagang pintu ponselnya berbunyi, ia pun mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menghubunginya. Ketika melihat layar ponselnya, Kim sedikit kecewa karena ia berharap yang menghubunginya itu Bella. Akhirnya Kim menerima panggilan tersebut. Halo Video, ada apa? Gue cuman mau tanya sama Elu, tapi ini sedikit privasi. Ya udah tanya aja. Lo lagi berantem sama Bella? Kenapa, Mang? Gak, tadi pas gue balik gue lihat Bella di tempat biasa yang nunggu lu sendirian karena gue tahu lu udah pergi. Akhirnya gue samperin, pas gue samperin gue lihat muka Bella agak pucet gitu. Serius lu sekarang di mana Bella? Tanya Kim sedikit panik karena mendengar kondisi Bella. Cekaka katanya gak punya perasaan apa-apa, tapi dengar kondisinya lu panik, goda David kepada Kim. Apa sih lu udah sekarang gimana Bella? Bella udah gue anterin pulang ke rumahnya. Oh oke, thanks Video. Ia langsung mengakhiri panggilannya tanpa berlama-lama. Kim langsung keluar dari showroom dengan sedikit berlari karena ia takut terjadi apa-apa dengan Bella. Hanya butuh waktu sekitar setengah jam Kim pun sudah sampai di rumah orang tuanya Bella karena tadi David mengantarkan Bella ke rumahnya bukan ke apartemen. Kim pun langsung bergegas masuk, ia langsung naik menuju ke lantai 2. Begitu tiba di lantai 2, Kim melihat pembantu yang baru keluar dari kamar Bella. Dan Kim sapa pembantu tersebut. Iya Bi, Bella ada di dalam. Ada dan cuma non Bella sepertinya sedang kurang sehat. Begitu Bi, terus kok itu makanan sama obatnya dibawa keluar lagi sambil menunjuk makanan yang dipegang oleh pembantu tersebut. Ini tadinya Bibi mau anterin makanan sama obat ini ke non Bella, cuma non Bella nggak mau dan nyuruh Bibi buat bawa lagi makanan sama obat ini. Non Bella bilang iya gak apa-apa, pembantu itu menjelaskan. Ya sudah Bi, biar saya aja yang nyuruh Bella makan sama minum obatnya, sambil mengambil nampan yang dipegang oleh pembantu tersebut. Kalau begitu saya masuk ke dalam ya Bi, Bibi bisa kerjakan yang lain saja urusan Bella, biar saya yang urus. Lanjutnya, pembantu itu pun mengangguk dan pergi menuju dapur sedangkan Kim berjalan masuk ke kamar Bella. Begitu tiba di kamar Bella, Kim berjalan ke arah tempat tidur Bella. Ia melihat di sana Bella tengah tertidur dengan tubuh yang ditutupi oleh selimut, hanya bagian mukanya saja yang terlihat. Kim mencoba untuk membangunkan Bella karena ia tahu Bella belum makan. Ia pun mengoyang-goyangkan Bella. Bel, bangun dulu Bel. Bella yang mendengar ada orang yang membangunkannya pun perlahan membuka mata saat melihat seseorang tengah duduk di samping tempat tidurnya. Ia pun sontak sedikit kaget. Siapa lu? Tanya Bella. Ini gue Kim. Ngapain lu ada di kamar gue? Emang gak boleh ya seorang suami masuk kamar istrinya? Di siapa juga yang nganggap lu suami gue? Kim mendengar jawaban Bella sedikit ada rasa kecewa. Bella yang melihat ekspresi Kim pun merasa tidak enak. Bu, bukan maksud gue gitu Kim. Udah iya, gue ngerti, mending lu makan dulu nih terus minum obat, setelah itu baru ku tidur lagi. Gue gak kenapa-napa, ngapain harus minum obat lagian gue juga gak lapar, jawab Bella.
Tanpa banyak omong, Kim langsung menyodorkan sendok ke depan mulut Bella. Bella yang melihat sendok sudah di depan mulutnya, mau tidak mau menerima suapan dari Kim. Kim terus menyuapi Bella hingga makanannya habis. Ia lanjut memberikan Bella minum. Setelah itu, ia menyuruh Bella untuk minum obat. Selesai menyuapai dan memberi obat pada Bella, Kim menyuruh Bella untuk istirahat. Ia membantu Bella membaringkan tubuhnya, kemudian ia menyelimuti Bella. Ketika ia sedang menyelimuti Bella, tidak sengaja kedua mata mereka saling memandang dan menyebabkan sebuah getaran di dada mereka masing-masing. "Kenapa jantung gue? Apa yang terjadi sama jantung gue?" ucap mereka dalam hati. Sempat saling memandang selama beberapa detik. Kim mengalihkan pandangannya karena ia takut Bella mendengar detak jantungnya. Bella juga memalingkan wajah yang sudah memerah. "Udah, lu istirahat dulu, gue mau nganterin ini ke bawah dulu." Kim mulai berbicara untuk meninggalkan kecanggungan di antara mereka. Bella tidak menjawab. Ia terus memalingkan wajahnya karena takut Kim melihat wajahnya yang memerah. Karena tidak mendengar jawaban dari BK, Kim pun pergi untuk mengantarkan bekas makanan Bella ke bawah. Mendengar pintu sudah ditutup, Bella pun menoleh dengan wajah yang masih memerah. "Kenapa dia perhatian kayak gitu sih?" gerutu Bella dalam hati.